Alphard Bapak bisa gini nggak? Atau bisa gini nggak? Atau bisa gini nggak? Dan nggak sampai di situ. Ini mobil kabinnya lega banget, tenaganya badak, tapi irit juga. Ini benar-benar lawan seimbang Toyota Alphard. Kenalin, Kia Carnival. Nama Kia Carnival tuh rasanya kayak udah legendaris di skena MPV mewah di Indonesia nggak sih? Dari lama, brand asal Korea Selatan ini menawarkan kita mobil yang nggak main-main loh. Apalagi sekarang, di generasi terbarunya ini, dan udah facelift juga, Kia bener-bener merancang Carnival ini dengan sangat serius. Gak heran kalau kami bilang mobil ini siap jadi petarung hebat Toyota Alphard, yang juga udah lama terkenal sebagai standar mobil orang kaya. Mereka belum aja kali nyobain mobil ini. Kalau udah, bisa aja tukar tambah Alphardnya ke Carnival ini. Tapi belum tentu tambah, deng. Karena kalau dibandingkan sama Alphard baru, Kia Carnival tergolong lebih hemat. Nih, versi yang 7-seater yang kami tes ini, harganya cuma 1,155 miliar kok. Di versi terbarunya ini, di versi facelift tepatnya, Kia merancang Carnival dengan bahasa desain yang lebih slick, lebih modern, lebih cakep, filosofis gitu rasanya. Dan kami suka dengan detailnya. Apalagi dari samping, ini tuh desain yang paling kami suka dari samping sini karena siluet desainnya kerasa tegas banget, arogan kayak MPV Amerika Serikat gitu ya. Dan dimensinya bongsor, cocok lah buat dipakai sebagai mobil harian para orang penting. Cuma hindar-hindarin lah ya kalau nggak butuh-butuh amat pakai strobo di depan gitu. Memang Kia kekinian tuh belum pernah salah deh desainnya. Detail-detail yang mereka mainin, lampu-lampuannya yang keren, garis desainnya yang berkarakter banget, pas gitu rasanya. Kok bisa ya mendesain mobil yang panjangnya 5 meter lebih dengan sumbu roda yang juga panjang, tapi tetap kelihatan proper gitu dengan otot-ototnya. Cuma ini, rodanya aja sih yang agak lebay menurut kami. Tapi desain mah selera lah ya. Mobil itu tersedia dalam versi ada yang 7-seater, ada yang 11-seater atau 11 penumpang. Dan ini kami tes adalah versi yang 7 penumpangnya atau yang premier disebutnya. Dan mobil ini bagasinya lega banget meskipun jok baris ketiga udah dibuka nih. Coba, mana lagi MPV di kelas ini yang punya bagasi selega ini? Wow, gede banget. Kabin mobil ini juga lega banget. Duduk di bangku baris ketiganya terhitung nyaman dan fasilitasnya lengkap juga. Bahkan masih bisa direbahin lagi nih. Apalagi duduk di baris kedua ini jok nyaman banget, empuk, bisa diatur secara elektrik dan bisa didempet juga sama penumpang sebelahnya. Terus kalau mau nyantai bisa rileks banget posisinya. Nah ini tombol buat penumpang belakang sebelah kiri yang bisa buat ngisengin penumpang depan. Nih. Karena dengan tombol ini dia bisa mengatur posisi duduk penumpang depan. Iseng ya. Anyway, duduk di depan sini rasanya enak teman-teman. Nggak cuma di belakang tadi kita ceritain kalau nyaman banget, mewah, dan banyak fasilitasnya. Di depan sini juga sama. Bahkan untuk orang di depan bisa merasakan jok yang lebih adaptif. Bisa dihangatin, bisa didinginin. Nih di sini nih fiturnya. Terus juga kalau mau isengin head unitnya bisa, penumpang depan sini banyak banget pengaturannya. Kalau kita mau ngasih service lebih ke penumpang belakang, kalau lagi pada tidur gitu ya, kita bisa pakai quiet mode. Jadi nanti speaker semua fokus ke depan aja, di belakang senyap gitu. Bahkan juga ada fitur kiblat di head unitnya ini. Head unitnya canggih teman-teman. Fitur di mobil ini hitungannya lengkap, pakai banget. Wireless charging ada, sampai colokan casan tuh banyak banget. Di setiap sudut ada loh. Belum lagi ini audio system rasanya jos banget deh. Dan ada juga 2 buah sunroof. Jadi yang bisa ngerasain udara adem tuh bukan bagian depan aja, belakang juga bisa. Tapi agak sayang sih kabin belakang tuh kalau dikasih rear seat entertainment atau ada fitur pijit kayak yang lagi rame dari brand-brand Cina gitu, bakal makin mantep ini mobil. Saya tuh selalu suka dengan karakter ADAS-nya, mobil-mobil garapannya Hyundai, Kia yang notabene satu grup gitu ya.
itu tuh mudah dipahami dan juga karakternya cukup masih enak dipakai di Indonesia. Dimana kalau kita pakai adaptive cruise controlnya misalnya ya, jarak dengan kendaraan depan itu bisa diatur sampai dengan yang paling near, yang paling dekat, dan itu tuh masih cukup oke lah. Jadi nggak gampang disalip-salip orang gitu. Di sisi lain kalau kita lagi pakai ini kayak sekarang fitur lane keeping assist-nya, dia itu mengoreksi setirnya enak banget, halus. Kalau kita keluar pun halus dibalikinnya, dan ya karakternya itu menyenangkan buat dipakai. Selain itu, kalau kita ngomongin soal bagaimana performanya, mobil ini tuh harus diapresiasi adalah dari karakter mesinnya. Ini adalah mesin diesel yang performanya buas, tapi di sisi lain bisa juga irit. Kia Carnival ini kalau kita asal betot gasnya harus siap nahan wheel spin. Ini mesin diesel 2000 cc buas banget. Tenaganya gede, torsinya apalagi 441 Nm. Transmisi mobil ini juga cekatan banget hitungannya, dan ada banyak mode berkendara yang bisa kita pakai juga. Asli deh, ini kalau lagi butuh akselerasi, buat nanjak atau buat nyalip, tinggal colek pedal shift, masuk ke mode sport, dan mobil gede ini bisa banget diajak lari cepat. Tapi menariknya, mobil ini tuh irit banget loh. Kami kaget pas ngetes mobil ini dalam kota ataupun di tol. Kok bisa gampang banget sih dapat belasan kilometer per liter? Ini sih yang hybrid pasti makin mantep lagi. Tapi diesel gini juga oke kok. Asik memang pakai mobil yang performanya menggugah kayak mobil ini. Tapi harus diakui, satu kekurangan dari mobil ini tuh adalah dieselnya canggih, mesinnya. Dan ya karakter mesin diesel canggih common rail itu membutuhkan kualitas bahan bakar yang baik. Dalam hal ini dia butuh solar yang sangat berkualitas, yang bersih, yang setan numbernya tinggi. Dan harus diakui harganya itu nggak murah teman-teman. Lalu kalau kita lihat kondisi saat ini di Indonesia, penyebaran dari diesel berkualitas itu nggak begitu masif. Sehingga itu bisa menjadi salah satu obstacle-nya nih. Mobil ini kalau kita pakai mungkin ke daerah-daerah yang agak jauh dari kota-kota besar, ya mungkin akses untuk dapetin solar berkualitasnya jadi minim. Ya solusinya sih kalau kita lagi ketemu di kota besar, lagi ketemu SPBU yang menyediakan diesel berkualitas, langsung kita isi penuh aja. Kita isi full tank, tangki yang besar itu, dan mobil ini bisa dibawa jauh banget. Kami sadar kalau MPV mewah gini pasti nggak jarang dinikmati sama pemiliknya sebagai penumpang. Tapi yang harus kalian tahu, ini mobil tuh enak banget disetir sendiri. Tapi ya sebagai penumpang juga enak deh, apalagi karena suspensinya terasa mantep banget pas meredam jalan jelek. Kabinnya juga nggak terguncang atau kerasa nggak nyaman. Bahkan body rollnya pun terasa nggak menakutkan loh, meski badannya besar kayak gini. Tapi asli deh, kalau kalian berencana beli mobil ini dan untuk dikendarai sendiri, nggak pakai jasa supir, ini mobil yang rasanya menyenangkan buat dikendarai. Dalam arti, ini mobil walaupun badannya besar, tapi ternyata menurut saya nggak intimidatif loh. Kehadiran kaca-kaca yang besar, visibilitas yang sangat baik, belum lagi kalau kita ke belakang dan misalnya penumpang ramai atau barang penuh gitu ya, kita bisa pakai ini, fitur kamera di spionnya yang jernih banget, enak. Terus kalau kurang, kita bisa juga ngelihat kamera 360-nya yang mantep banget teman-teman. Bahkan di malam hari pun, ini kamera yang bisa diandalkan. Terus tadi kita ceritakan juga soal fitur ADAS-nya. Sehingga ya mobil ini rasanya enak, menyenangkan buat dikendarai, nggak intimidatif. Bahkan kalaupun mau jadikan mobil utama di rumah kita, mobil satu-satunya di keluarga kita, ini mobil rasanya bisa dipakai sama anak, dipakai sama istri. Dan ya yang pertama, nggak menakutkan buat dikendarai dan asik. Jadi bisa lah dijadikan mobil utama keluarga ya. Hampir sepekan bersama Kia Carnival ini bikin kami kepincut deh. Kami merasa mobil ini tuh lengkap dan bisa memuaskan di segala segmen. Dibawa jadi mobil keluarga murni yang multipurpose gitu bisa banget. Tapi kalau mau dijadiin kendaraan dinas yang sifatnya lebih formal gitu, juga tampangnya berwibawa banget. Untuk harganya terhitung oke sih. Cuma ya jaringannya aja, jaringannya Kia nih, yang perlu diperluas. Biar banyak sultan daerah yang bisa ngerasain mobil keren gini. Menurut
Menurut kami sih, Carnival ini bisa jadi lawan seimbang buat Alphard di kelas MPV yang premium, MPV yang mewah. Atau buat mencari mobil-mobil yang cocok buat hariannya para pejabat dan bisa dipakai bareng keluarga juga. Tapi menurut kalian, kalau punya uang di atas 1 miliaran, mau nggak beli mobil ini?